Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Triple K. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada tahun 1957, majalah Fortune menobatkan Paul Getty seorang terkaya di dunia. Namun demikian, Getty tidak suka dengan ketenarannya sebagai orang terkaya. Bukan karena ia seorang yang rendah hati, tetapi karena ia terlalu pelit untuk berurusan dengan orang-orang yang meminta bantuannya. Ia pindah ke Sutton Place hanya karena biaya hidup yang lebih murah daripada di London. Ia bahkan mencuci bajunya sendiri hanya karena tidak ingin mengeluarkan uang untuk laundry. Ia menolak membayar uang tebusan ketika cucunya diculik, sampai akhirnya telinga cucunya dikirim lewat pos. Namun sebaliknya, salah satu anaknya yang menerima harta warisan Getty menyumbangkan kekayaannya dan berkata, "Saya sumbangkan uang ini bagi orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada saya." Demikianlah kemurahan hati adalah sebuah proses pengalihan diri dari diri sendiri kepada orang lain. Salomo dengan tegas berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 27, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Artinya, kita selalu memiliki keterbukaan hati untuk selalu berbagi dengan orang lain. Kita belajar memunculkan potensi diri kita untuk selalu berbagi. Memberi menjadi prioritas dan sukacita kehidupan kita. Secara sederhana, D.L. Moody menyimpulkan, "Do all the good you can to all the people you can, in all the ways you can, as long as you can." Artinya, lakukan semua kebaikan yang dapat kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita sebanyak mungkin dengan berbagai cara dan jalan yang dapat kita lakukan. Dengan kata lain, temukan alasan untuk selalu berbagi, karena kemegahan kehidupan ini tidaklah terletak pada apa yang dapat kita raih, melainkan pada apa yang dapat kita beri. Mari kita keluar dari jalan kehidupan orang kaya yang bodoh yang dikisahkan oleh Yesus, dan mulai belajar mengosongkan lumbung-lumbung yang ada, dan menemukan berbagai jalan untuk berbagi dengan orang lain. Atau kita belajar dari kisah seseorang anak muda yang datang kepada Yesus dan merasa diri sempurna karena nilai kekayaan yang dimilikinya dan juga tingkat kesalehan agamawinya. Namun Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, berilah kepada orang miskin dan ikutlah aku." Lalu berlalulah ia dengan sedih karena hartanya. Kita menyebutnya Triple K, yaitu Kristen kaya
tetapi kikir. Kita mudah terperangkap dalam gaya hidup anak muda yang kaya ini. Kita berusaha menaruh perhatian pada manusia rohani kita, namun kita lupa untuk menyempurnakannya dengan memupuk nilai kemurahan hati. Alhasil, banyak anak Tuhan sulit untuk belajar memberi ataupun peduli kepada orang lain yang berhak menerima kebaikan hati kita. Ingatlah, kita tidak akan dapat menjadi murid Kristus yang sejati jika kekuatan mamon masing membentengi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bermurah hati memang bukan hal yang mudah, namun aku rindu melakukannya. Beriku hati yang peduli kepada sesamaku yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah,